Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Sally. Kita akan coba ya di video ini melakukan proses yang penuh gitu ya. Bagaimana caranya menentukan kompleksitas algoritma rekursif dengan menggunakan persamaan karakteristik. Oke. Nah, nanti ini kan prosesnya yang pertama kita mendapatkan relasi rekurensinya gitu ya, relasi rekurensi linear homogen kalau masih ingat. Nah, kemudian setelah itu kita akan ubah itu menjadi persamaan karakteristik. Nah, itu saya akan melakukannya dengan cepat di video ini. Kalau ada yang masih tidak mengerti terkait yang tadi itu yang saya sebutkan, itu bisa dilihat di video sebelumnya, karena di video sebelumnya itu khusus terkait bagaimana caranya saya mendapatkan rekuren itu, kemudian saya ubah menjadi persamaan karakteristik. Ya. Termasuk makhluk apa itu relasi rekurensi linear homogen itu apa, itu ada di video sebelumnya. Oke. Jadi sekarang kita akan fokus bagaimana caranya bila diketahui ya, saya sudah punya relasi rekurensinya, ini yang Tn minus 3 Tn minus 1 minus 4 Tn minus 2 sama dengan 0. Kemudian bagaimana caranya saya mendapatkan kompleksitas algoritmanya. Gitu. Oke, ini sudah saya paste ke papan tulis ini ya supaya lebih mudah. Oke, jadi kita baca sama-sama. Di bagian yang awal ini, sebentar. Oke. Di bagian yang pertama ini, baris pertama, itu adalah relasi rekurensi ya. Jadi ini adalah untuk bagian rekursi di algoritma yang di sini tidak disebutkan gitu. Tapi pokoknya ada algoritma bagian rekurensinya ini gitu. Untuk n lebih dari 1. Jadi untuk n-nya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sementara untuk n-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini udah langsung dikasih nih, ini bagian basis. Dan kemudian ini untuk n sama dengan 1 ya. Perhatikan ininya ya. Kok saya tahu sih ini n sama dengan 0? Karena T0 gitu ya. Kan sebenarnya kan nulisnya Tn gitu kan ya. Kalau T0 artinya n-nya sama dengan 0. Kalau T1 artinya n-nya sama dengan 1 gitu. Makanya saya bisa tahu kalau ini nih N0 N1 gitu ya. Oke. Jadi dua bagian ini adalah basisnya gitu ya, dan bagian ini adalah bagian yang rekursinya gitu ya. Nah ini kita sebut sebagai relasi rekurensi linear homogen. Gitu ya. Homogen karena sama dengan 0 ya. Oke, udah ya. Nah sekarang langkah pertama setelah kita punya relasi rekurensinya adalah kita mengubah ke persamaan karakteristik. Ya, gimana caranya? Nah, itu sudah dibahas di video sebelumnya. Bahwa saya tinggal masukkan koefisiennya ya. Ini berarti 1, terus ada minus 3, kemudian ada minus 4 sama dengan 0 gitu ya. Ini ada RR-nya ya. Sorry. Saya tambahkan RR-nya. Ini 1 dikali ini R, ini ada R, ini ada R. Kemudian kita tentukan pangkatnya. Yang ini R-nya adalah 2 gitu ya. Yang ini berarti pangkat 1, yang ini pangkat 0 ya. Atau kita bisa tulis dengan lebih bersih itu 3R minus 4 sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah persamaan karakteristik. Dan ini juga karakteristik. Ini juga sudah disebutkan di slide gitu ya. Jadi kalian bisa cek di slide. Ini ya. R kuadrat minus 3R minus 4 gitu. Sama kan ya? Oke. Nah, ini kan sudah menjadi persamaan kuadratik ya. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan setelah kita mendapatkan persamaan karakteristik, maka kita harus dapatkan nilai R-nya gitu. Ya. Kalau ini sebenarnya bisa pakai yang akar kuadrat ya. Jadi kita menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Kita akan dapat ini nih sebenarnya kita bisa tulis dengan R-4 R plus 1 gitu ya. Oh, gini-gini. R-4 R plus 1 gitu ya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya kalian sudah belajar di sekolah harusnya ya. Kalau misalnya agak susah akarnya ya, itu kalian bisa pakai rumus. Kalau yang akar kuadrat tuh kalau kalian masih ingat itu bisa pakai rumus yang minus B plus minus akar 4 AC dibagi 2A itu loh ya. Oke.
Saya tidak akan bahas detailnya, tapi kira-kira begitu. Oke. Nah, kalau kita sudah punya ini, maka kita bisa mendapatkan nilai R-nya gitu ya. Nilainya R-nya berapa? Ini kan berarti R1-nya sama dengan 4, R2-nya sama dengan -1. Mungkin ada yang nanya, Bu boleh nggak? Kan kalau dibalik juga boleh R plus 1 terus dikali R minus 4. Jadinya nanti R1-nya -1, R2-nya yang 4. Boleh aja gitu ya, nggak masalah dibolak-balik. Ya. Nah, jadi ini kalian harusnya sudah bisa baca bahwa karena saya bisa pecah seperti ini, maka saya bisa dapat nih R1, R2-nya gitu ya. R1-nya 4, R2-nya -1. Ya, saya ngikutin slide sama persis. Udah ya. Nah, setelah kita sudah dapat, maka langkah yang ketiga adalah kita akan mengaplikasikan yang disebut sebagai teorema 1 gitu untuk mendapatkan untuk melakukan solusi umum. Ya. Ini kan langsung contoh ya, tapi sebenarnya di sebelumnya ini lihat nih ya. Jadi kalian baca ini ada teorema 1 gitu, untuk solusi persamaan karakteristik ya. Jadi setelah mendapatkan recurrence, saya jadikan persamaan karakteristik, tadi kita sudah lakukan, kemudian kita jadikan setelah kita mendapatkan solusinya, maka kita tulis dalam bentuk seperti ini. Lihat ada, saya tulis lagi nih ya, saya copy paste maksudnya. Sini. Oke. Nah, kita lihat formulanya ya ini. Saya punya R1, ini disuruh nulis R1. Saya punya R2, ini ditulis R2 gitu ya. Nah, ini RK apa, Bu? Ya, R2 itu sebenarnya RK. RK itu R terakhir karena kan belum tentu kuadratik ya, bisa jadi pangkat 3, bisa jadi pangkat 4. Jadi R-nya nanti ada 3, ada 4, bisa 5 dan seterusnya gitu. Ya. Ini kebenaran karena kuadratik, contohnya kan yang mudah dulu gitu ya, kuadratik, maka kita dapatnya 2 akar gitu ya, R1 sama R2 ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kasus ini ya TN-nya segini aja, cuma segini gitu ya. Oke, kita tulis ya. Berarti gimana kita tulis persamaan umumnya, solusi umumnya, general solutionnya TN sama dengan, lihat, C1 kita belum tahu kan ya, jadi kita tulis dulu C1, R1, R1-nya kita udah tahu 4 pangkat N. Gitu. Ditambah C2, R2-nya berapa? -1 ya? -1 pangkat N. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini udah jadi yang namanya general solution atau solusi umum yang tadi disebut di sini. Nah ini. Teorema 1 untuk mendapatkan solusi umum. Jadi saya mengaplikasikan tadi teorema 1 tadi untuk mendapatkan solusi umum. Solusi umumnya adalah ini C1 4 pangkat N ditambah C2 -1 pangkat N. Itu adalah solusi umum. Nah sekarang saya kan pengen tahu tadi kan terus apa hubungannya sama kompleksitas gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, sebelum itu ini kan ada C ini kan apa gitu ya. Ya. Itu harus kita dapatkan tuh si angkanya itu gitu. Bagaimana caranya mendapatkan si konstanta itu, koefisien itu. Nah, ingat selain yang recurrence ini, kita sebenarnya punya nilai yang dibasis kan ya. Kita tuh tahu kalau T0 itu nilainya adalah 0. Kalau T1 itu sama dengan 1. Saya pakai yang T0 dulu ya. Nah, ini misalnya T0 sama dengan 0. Artinya kalau N-nya saya ganti dengan 0, gitu ya, maka, nah ini N-nya, ini yang N ini ya, ini saya ganti dengan 0, maka saya bisa tulis gini, C1 dikali 4 pangkat 0 ditambah C2 dikali -1 pangkat 0, ini sama dengan 0, gitu kan, karena T0 kan sama dengan 0. Berarti apa? C1 4 pangkat 0 kan 1 ya. Semua yang dipangkatkan 0 jadi 1. C1 ditambah C2 sama dengan 0 gitu. Saya dapat persamaan 1 lah gitu ya saya sebut. Gitu. Nah, kalau saya punya C1 tambah C2 sama dengan 0 kan kemungkinannya bisa banyak ya. Bisa jadi C1-nya misalnya 5 berarti C2-nya -5 atau C1-nya -3 C2-nya 3 gitu. Nah, makanya saya butuh satu persamaan lagi yaitu tadi kita sudah disediakan T1 sama dengan 1 kan ya. Nah, T1 itu apa? Berarti ini saya ubah jadi 1.
C1 dikali 4 pangkat 1 ditambah C2 dikali minus 1 pangkat 1, katanya ini sama dengan 1 gitu. Berarti 4C1 ditambah minus 1 pangkat 1 kan minus 1 ya, berarti minus C2 sama dengan 1 gitu. Ya. Saya bisa melakukan bebas sih, misalnya substitusi gitu ya. Saya bisa, atau ya kayak gini nih, ini kan sebenarnya saya bisa bilang bahwa yang ini dari persamaan ini persamaan 2 ya. Dari persamaan 1 ini saya sebenarnya bisa bilang bahwa C1 itu sama dengan minus C2 kan? Iya enggak? Ya, misalnya ini persamaan 3 gitu ya. Maka saya akan mengaplikasikan persamaan 2 dengan persamaan 3 gitu, dengan mengubah C1-nya jadi minus C2. Ya, berarti kan 4 dikali minus C2 sama dengan 1 gitu. Kelebihan kurungnya. Oke, jadinya apa nih? Berarti minus 4C2 minus C2 sama dengan 1. Minus 5C2 sama dengan 1 gitu. Jadi C2-nya berapa? C2-nya sama dengan minus 1 per 5 gitu, atau minus 0,2 gitu ya. Saya tulis minus per 5 aja lah. Nah, kalau saya dapat C2 ini, C2-nya minus 1 per 5, maka kalau saya balik lagi ke persamaan 1, yang ini persamaan 1, kan katanya C1 ditambah C2 sama dengan 0, maka C1-nya sama dengan, ini aja ya. Sorry, ini aja dipakai persamaan 3 aja. Kenapa saya pakai persamaan 1 lagi ya? Saya pakai persamaan 3 aja nih yang ini. Katanya C1 sama dengan minus C2. Berarti C2-nya berapa? Minus 1/5 gitu. Jadi C1-nya sama dengan 1/5. Maka saya mendapatkan nilai C1 dan C2. Nah, balik lagi ke yang persamaan umum tadi, C1-nya 1/5 gitu ya. Maka saya bisa tulis, tadi kan saya dapat C1-nya 1/5, C2-nya minus 1/5. Ya, saya taruh aja nih C1-nya saya ganti dengan 1/5 4 pangkat N gitu ya, ditambah C2-nya minus, berarti dikurangi ya. Ditambah minus 1/5 kan ya, jadi sebenarnya minus 1/5. Dikurangi 1/5 minus 1 pangkat N gitu. Lihat nih, jadi udah nggak ada variabel-variabel selain N lagi gitu ya. Jadi 1/5 pangkat, ini adalah solusi umumnya. Kita lihat ya di sini ya. Ini ya gitulah ya, caranya kira-kira sama lah ya kayak tadi ya, mirip-mirip. Nah ini kita dapat 1/5 kali 4 pangkat N minus 1/5 kali minus 1N gitu ya. Nah ini adalah kita dapat solusi khusus lah gitu ya istilahnya. Ya, khusus untuk yang ini gitu, yang untuk T0 sama dengan 0, T1 sama dengan 1 gitu. Oke. Nah, setelah itu apa? Ya sudah, sebenarnya ini kan udah jadi gitu ya. Kalian ini udah latihan gitu ya selanjutnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan sama seperti yang sebelumnya gitu. Cuma yang sebelumnya lebih sederhana karena cuma TN sama dengan N doang gitu ya yang sebelumnya ya. Nah, kalau yang ini berarti saya bisa bilang bahwa dia adalah elemen dari big theta 4 pangkat N gitu ya. Jadi ini ya non polinomial ini udah eksponensial gitu ya. 4 pangkat N. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau ditanya kelas efisiensinya ya dia jadinya eksponensial gitu ya, bukan polinomial tapi eksponensial 4 pangkat N. Atau kalau ditanya big O berapa atau big theta berapa ya berarti 4 pangkat N gitu ya. Kenapa? Karena konstanta itu sebenarnya bisa diabaikan. Kemudian untuk yang lebih kecil, ini kan lebih kecil ya, itu juga diabaikan. Maka yang paling berpengaruh adalah si 4 pangkat N-nya ini. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan setelah ada video ini gitu ya, kalian bisa baca bisa baca slide-nya gitu ya. Oke. Ini adalah kesimpulannya tuh kalian bisa lihat di yang ini ya. Solusi persamaan karakteristik. Ini teorema satunya gitu ya. Jadi kalian punya relasinya, kemudian kalian ubah jadi persamaan, kemudian setelah persamaan kalian dapatkan solusinya, kemudian kalian buat solusi umumnya, terus mendapatkan konstantanya, dapat solusi khusus, sebenarnya saya bisa mendapatkan
saya bisa menentukan kompleksitas algoritma tersebut gitu. Begitu saja.